selamat datang di YouTube channelnya Ways for Change. Kita udah ngumpulin beberapa keluh kesahnya dari teman-teman di Instagramnya Ways for Change perihal permasalahan sampah di lingkungan rumahnya, dan cukup kompleks dan banyak juga nih teman-teman yang ngeluh, mulai dari yang bakar sampah lah, yang buang sampah di kali, sampahnya dicampur lagi dan macam-macam. Nah, sekarang aku mau bacain satu-satu dan ngasih mungkin beberapa solusinya kali ya. Ada permasalahan tentang sampah dibakar. Wah, ini kayaknya sih di berbagai wilayah juga menjadi salah satu yang cukup sulit untuk diatasi ya. Ada nih dari beberapa pertanyaan atau keluh kesah. Plastik dibakar bikin bau lingkungan. Banyak yang bakar sampah, cuci karung di kali, sungai kecil gitu, sampai warna airnya hitam bau. Oke. Warga masih suka bakar sampah domestik sih Kak, selain masalah kelingkungan, kesehatan warga juga. Tetangga kuno masih bakar sampah, padahal kalau mau ada tukang sampah yang rutin datang. Oke. Tetangga bakar sampah, residunya hinggap ke rumah, kesel. Oke. Nah, ini tuh emang menjadi salah satu masalah juga ya di Indonesia, karena mungkin teman-teman juga sebagian ada yang belum tahu, atau mungkin memang menganggap membakar sampah itu sebagai solusi yang tepat karena bisa menghilangkan sampah dengan sangat cepat gitu dan sangat simpel, langsung dibakar sampah hilang, padahal dampaknya itu sangat cukup besar gitu. Yang pertama, asap pembakarannya bisa jadi 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok. Serem banget ya. Membakar sampah secara terbuka juga menghasilkan residu abu yang tadi dibilang juga residunya hinggap ke rumah-rumah. Nah, itu bisa mengandung logam beracun seperti merkuri, timbal, dan arsen. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, misalnya sesak nafas sampai ke kerusakan otak. Bakar sampah, asap bakaran dari sampah ini juga berbahaya untuk bumi karena dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon dan menimbulkan pemanasan global. Jangan lagi deh bakar sampah. Min 1-2 km dari rumahku ada gang. Di gang itu ada truk yang angkutin sampah setiap Rabu dan Sabtu. Terus warganya numpukin sampahnya 1 hari sebelumnya di pinggir jalan. Gak suka banget kalau hari Selasa sama Jumat di situ bau banget. Apalagi kalau Sabtu pagi mau nyari sarapan. Jadi enek lihat orang dagang banyak sampah di sekitarnya. Wah, ini sih gue bisa bayangin sih gimana ketika lo lagi lapar nih, weekend, kayak lagi ngebayangin, wah sarapan ini kayaknya enak banget, terus ngelihat orang jualan, ngelihat makanan yang lo pengen, di sampingnya ada sampah tuh kayak, aduh bete banget sih pasti. Selanjutnya nih ada keluhan, udah milah sampah tapi dicampur lagi, itu bisa ngerasain sih gimana sakit hatinya. Kita udah susah-susah milah sampah ya, dari sampah organik lah, bahkan udah plastik, kaca, metal, semuanya udah dipisah rapi, terus pas diangkut dicampur lagi. Waduh, itu sakit hati banget sih. Oke nih, ada dari SharonSecond.pg. Udah susah-susah milah sampah, emang lo disatuin semua sama tukang sampah. Aku ngajak mama buat misahin sampah, kata mama udah kayak gitu, tapi di TPU-nya tetap dicampur. Oke. Orang rumah udah rajin pilah sampah, sama mas-mas pengambil sampah malah dicampur. Tukang sampahnya suka minta uang tambahan ekstra, restribusi nggak jelas, dicampur pun sampahnya. Oke. Ini cukup banyak ya yang udah milah sampah di rumah gitu, udah ada keinginan untuk memilah sampah tapi dibikin kecewa sama tukang yang ngambil sampah karena dicampur lagi gitu ya. Nah, selanjutnya ada keluhan tentang sampah dibuang ke kali. Ini juga terdapat ya, banyak banget di beberapa wilayah yang mengeluhkan ini juga. Yang pertama ada dari Shiva Shivo.
suka sebel. Kita udah buang sampah pada tempatnya, tiba-tiba ada ibu-ibu buang sampah langsung lempar ke kali. Tak gitu. Buang sampah aja lah di kali gitu, nggak mikirin ke depannya sampah tuh bakalan berakhir di mana sebenarnya. Terus ada dari Witan, dari Prastia Witan. TPA menyebarkan bau kemana-mana, bisa kecium sampai jarak 5 km. Gak ngerti lagi sih kenapa bisa begitu. Kalau di lingkungan terdekat sih sampahnya dibuang begitu aja ke jurang dekat sungai. Dan kalau di rumahku sering masih kesulitan untuk mengolah sampah sisa makanan dan plastik bekas bungkus makanan. Oke. Nah, di beberapa wilayah nih udah cukup banyak juga yang masih membuang sampahnya di kali. Apalagi tadi yang dibilang buang sampah tinggal ke kali belakang rumah, itu kayak gampang banget ya. Padahal kita nggak tahu tuh apa yang akan terjadi, dampaknya apa. Karena dampaknya adalah akan tercemarnya air dan menimbulkan berbagai penyakit dari mikroba patogen yang berkembang. Selain itu juga sampah yang kalian buang ke sungai itu akan berakhir di laut. Selain di laut juga sebenarnya masih ada satwa-satwa air juga ya di dalam sungai itu yang terganggu kehidupannya. Di laut apalagi bisa kita lihat kemarin paus yang diisi perutnya dengan didominasi dengan plastik gitu ya. Itu sangat menyayat hati sebenarnya. Untuk mengatasi ini, Waste for Change punya servis yang namanya Waste Credit. Nah, servis Waste Credit ini memberikan impact yang cukup besar karena langsung mengelola atau mengumpulkan sampah dari sungainya menggunakan fasilitas dan alat-alat yang mendukung. Selain itu juga kami langsung mendatangi pengepul untuk mengambil sampahnya untuk kami daur ulang. Selain itu juga nih, Waste Credit ini memberikan fasilitas untuk mengelola sampah residu kayak styrofoam, sampah tekstil, dan lain-lain. Kemudian sampah residu itu kemudian akan diolah menjadi energi pembuatan semen menggunakan teknologi RDF. Dan juga kita akan memberikan laporan perjalanan sampah yang sudah terkumpul. Waste Credit ini kamu rekomendasiin untuk kantor kamu atau keluarga kamu, terutama yang pengen banget menjaga lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa banget langsung kunjungin link ini ya. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir, ada kurangnya edukasi perihal sampah. Kayaknya ini masih cukup banyak juga nih ya di beberapa daerah. Yang pertama, kurang wawasan mengenai cara meminimalisirnya. Susah ngajak keluarga ikut memilah sampah, katanya ribet. Can relate banget sih. Masih kurang kesadaran untuk memilah sampah dengan alasan kurang fasilitas mendukung. Nah, sebenarnya teman-teman bisa banget nih memanfaatkan teknologi internet karena di situ banyak banget ya ilmu. Apalagi teman-teman juga bisa banget mengunjungi atau follow Instagram Waste for Change, YouTube channel Waste for Change juga di situ banyak membahas seputar pengelolaan sampah. Juga ada gimana sih cara yang baik untuk mengajak keluarga memilah sampah di rumah. Twitter Waste for Change juga bisa banget dikulik untuk mencari edukasi seputar sampah. Itu tadi keluh kesah yang udah masuk ke Instagram Waste for Change yang udah tadi kita bahas. Semoga solusi yang aku berikan juga bisa membantu teman-teman untuk kemudian berkontribusi dalam memilah sampah, apalagi di lingkungan kalian. Thank you so much buat yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di video Waste for Change selanjutnya. Bye-bye! Waste for Change.